Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Amma taqabbal musallin wal qawla wa barakatuh biddaraini amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat nikmat Allah sehingga bisa bertemu melaksanakan kegiatan rutin wajib kita, yaitu salat subuh berjamaah dan kemudian lanjut dengan majelis taklim. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang puasa, yang mana puasa pada kali ini kita akan membahas tentang inti pekerjaan puasa itu sendiri. Itu disebut dengan rukun puasa, arkanus siyam, rukun puasa. Pembahasan ini menjadi sangat penting sekali dalam pembahasan puasa. Kenapa? Karena itu menyangkut pada diri puasa itu sendiri. Jadi pekerjaan puasa itu ya rukun puasa itu sendiri. Di arkanuhu salah satu asya'a, puasa itu memiliki beberapa rukun. Yang pertama niyatun, yang pertama adalah niat. Niat puasa. Jadi sesuai dengan sabda baginda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu bisa sah sebab niat. Sehingga berdasarkan hadis ini, semua ibadah itu mesti harus niat. Semua ibadah, ibadah makruh, ibadah bermakruh, pokok ibadah mesti harus niat. Puasa, zakat pun, yang mana zakat itu memiliki dua aspek, ada aspek sosialnya, tetap harus niat. Kalau tidak niat, zakatnya tidak sah. Apalagi sholat yang memang sholat itu adalah ibadah makruh, tentunya tidak bisa tanpa niat. Di sini puasa, niat puasa itu misalkan contoh nawaitu shomawati anadari wa bisyari ramadhani hari sanati lillahi ta'ala. Itu adalah contoh lafal daripada niat. Niat itu qasdu syai'in muqarinan bi fi'lihi, menyengaja melaksanakan suatu ibadah yang mana itu dilakukan bersamaan dengan pekerjaan. Hanya puasa. Jadi qasdu menyengaja untuk melakukan sesuatu ibadah itu wajib hukumnya. Wa ma'al fil qalbi. Qasdu ada kesengajaan untuk melaksanakan suatu ibadah, dan dalam hal ini adalah ibadah puasa, itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Artinya tidak boleh seseorang itu berpuasa tanpa ada kesengajaan untuk berpuasa. Ia kena apa saja. Karena apa namanya? Karena bulan puasa yang rencanakan tidak ada yang makan, ya tidak makan. Tidak bisa begitu. Harus memang ada kesengajaan untuk dia melaksanakan ibadah puasa. Dan itu wa ma'al fil qalbi. Kemudian puasa itu lailan. Dalam niat puasa itu lailan, pada waktu malam.
Niat puasa itu waktu malam. Waktu malam itu kapan? Waktu malam itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Jadi waktu niat puasa itu mulai dari ghurubi syamsi, mulai dari waktu maghrib sampai subuh, sebelum subuh. Jadi kita boleh niat di situ. Habis sholat maghrib boleh, ketika mau makan sahur juga boleh. Tapi kita punya tradisi, dan tradisi itu memang bagian daripada teori dakwah ulama-ulama terdahulu. Biasanya kita diajak untuk berniat bersama-sama ketika selesai melaksanakan ibadah tarawih. Biasanya begitu, di sebagian tempat itu begitu. Di masjid-masjid itu biasanya setelah doa tarawih selesai itu biasanya nawaitu sholawati. Itu sebagai penegas saja, sebagai penegas untuk memastikan bahwa jemaah yang sholat tarawih itu sudah melakukan niat puasa. Itu tidak ada hubungannya dengan tarawih, bukan doa tarawih, tetapi hubungannya dengan puasa. Jadi intinya niat pada waktu malam, karena berdasarkan hadis Nabi, beliau bersabda, man lam yubayyitu siyama qabla al-fajr fala siyama. Barang siapa yang tidak yubayyit, tidak mengingat barang siapa yang tidak mengingatkan puasa, menginap bahasa Indonesia. Sama orang yang sedang menginap pasar, artinya menginap bermalam, mabit. Nah, sama kata dengan mabit di Mina, mabit di Musdalifah, bermalam. Barang siapa yang tidak puasanya tidak bermalam, artinya tidak dimulai dari waktu malam, ai qabla al-fajr fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, artinya puasanya tidak sah. Jadi niat puasa itu harus dimulai dengan malam. Nah, ini oleh ulama diartikan mulai puasa dari malam itu ini adalah niatnya. Wal muradu bi tabyidiha iqwa fi juz'in min ajza'il laili min al-ghurub ila al-fajr. Jadi yang maksud dengan tabyid di sini, maksud dengan bermalam itu niatnya. Niat ini kan bagian daripada juz'un min as-siyam. Niat ini bagian daripada puasa itu sendiri. Sehingga kemudian barang siapa orang yang puasanya tidak dimulai dari waktu malam, fala siyama, maka tidak ada puasanya, tidak sah bagi dia. Dan memulai dari waktu malam ini niatnya saja. Aiqwa fi juz'in min ajza'il lail. Jadi niatnya harus berada di waktu malam. Terserah, bisa habis maghrib, bisa sebelum isya, habis isya. Yang penting qoblal fajri, sebelum waktu subuh tiba. Itu niat. Kemudian likulli yaumi, niatnya harus setiap malam. Niat puasa itu harus setiap malam. Kenapa harus setiap malam? Karena puasa itu setiap hari. Puasa itu setiap hari. Jadi dalam bahasnya puasa setiap hari itu adalah ibadatun mustaqillatun. Jadi satu hari tanggal 1 dengan tanggal 2 itu puasanya beda. Puasa itu setiap hari. Memang perintahnya puasa itu 1 bulan penuh, tetapi pelaksanaannya setiap hari. Artinya 1 hari, 2 hari itu menjadi bilangan yang berbeda. Jadi puasa itu setiap hari, sehingga kemudian niatnya juga harus setiap hari. Niatnya harus setiap hari.
Itu logika yang dibangun oleh mazhab Imam Syafi'i. Beda dengan mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki itu memperbolehkan niat puasa itu sekali di awal Ramadan. Kenapa? Karena logika yang dibangun oleh beliau mazhab Maliki itu perintah puasa itu satu kesatuan. Dari tanggal 1 sampai selesai itu satu kesatuan. Kan perintahnya wasiyam Ramadan, berpuasa puasa Ramadan. Berarti satu kali perintah. Artinya berarti ibadah puasa itu mulai dari awal sampai akhir itu adalah satu kesatuan. Sehingga boleh niat satu kali. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu meliputi beberapa pekerjaan. Mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, wukuf, mabit, jumrah dalam jumrah dan seterusnya. Itu cukup niat satu kali berapa pekerjaan ibadah. Kenapa? Karena itu satu kesatuan. Itu logika yang dibangun oleh mazhab Imam Maliki sehingga kemudian memperbolehkan niat satu kali di awal saja. Cuma dalam hal ini beda dengan logika yang dibangun oleh mazhab Imam Syafi'i. Oh tidak begitu, tidak bisa disamakan dengan ibadah haji kata beliau. Jadi ibadah puasa itu ibadah itu mustaqilatun, ibadah sendiri. Buktinya ketika batal satu hari tidak mempengaruhi kepada hari yang lain. Contohnya begini, kita tanggal 7 batal karena suatu hal, maka yang batal hanya tanggal 7 saja. Tanggal 6 dan tanggal 8 tidak batal. Itu menunjukkan berarti ibadah puasa itu adalah ibadah mustaqilatun, sendiri-sendiri setiap hari. Kalau begitu, maka harus niatnya harus setiap hari. Itu logika yang dibangun oleh mazhab Imam Syafi'i. Makanya kalau kita mungkin mengenal atau menjumpai terkadang ada jemaah yang niat satu kali pada awal Ramadan, dia ikut mazhab Maliki. Cuma harus diketahui, terkadang kita ikut satu mazhab, tapi kita kurang memahami tentang kriteria atau syarat-syarat atau ketentuan-ketentuannya. Perlu dipahami begini, andaikan di sini kemarin itu niat selain niat setiap malam juga niat satu kali awal Ramadan, itu syaratnya itu nanti syarat niat bisa mencukupi sampai tanggal 30 harus tidak ada puasa yang terputus. Kalau ada puasa yang terputus, misalnya tanggal 10 batal, maka niat satu bulan itu hanya sampai itu. Kenapa? Karena logika yang dibangun seperti itu. Mazhab Syafi'i menganggap ibadah puasa itu satu bulan itu satu kesatuan. Ketika putus satu kali, berarti putus sudah niat satu bulan itu. Ini berarti bagi jemaah muslimat, bagi para ibu-ibu biasanya kan mesti putus. Dapat 7 hari, dapat setengah bulan, kemudian datang bulan, otomatis puasanya putus. Maka niat satu bulan itu hanya berlaku sampai itu. Lihat lagi. Memang sih Imam Nawawi menganjurkan untuk bertaklid kepada mazhab Maliki untuk menjaga-jaga takut nanti kita lupa. Karena kalau kita konsisten kepada mazhab Syafi'i, itu konsekuensinya berat juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu harus niat satu malam dan tidak boleh lupa. Artinya lupa dalam masalah niat ini tidak ditoleran, tidak dikasih dispensasi, tetap tidak sah. Jadi konsekuensinya apabila seseorang lupa niat puasa, dia tetap wajib imsak, harus puasa, tetapi puasanya tidak sah. Nanti harus diqadha. Itu konsekuensi daripada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita, ya kalau kita mau konsisten dengan mazhab kita seperti itu hukumnya. Kita harus niat, tidak boleh lupa. Kenapa kita tidak boleh lupa? Karena begini, kalau kita yang dibangun dalam mazhab Syafi'i, puasa itu adalah sesuatu yang
apa? Besar. Ibadah yang sangat penting. Kok iso lupa? Kok bisa lupa niat? Tidak mungkin orang itu sesuatu yang besar dalam kehidupannya kemudian dia tidak niat, tidak mungkin. Contoh, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kok akabir dia tak sengaja. Saya kawin itu nggak sengaja, tidak niat. Kok iso kawin dan niat anaknya wis akeh kok bisa? Itu kan nggak mungkin. Tidak mungkin hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak niat, tidak mungkin. Kalau begitu, kalau tidak niat berarti ceroboh dia. Pasti sudah memperhitungkan mau kawin itu, pasti sudah memperhitungkan bagaimana nantinya ini anaknya siapa, orang yang begini, ekonominya begini, bagaimana nanti saya dengan orang tua saya, pasti begitu. Apalagi pada puasa itu lebih dari itu pentingnya. Kok bisa nggak niat, kok bisa lupa? Berarti itu merupakan kelalaian. Sehingga konsekuensinya dia harus imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum sehari, tetapi puasanya ditutup. Karena konsekuensinya begitu berat bagi orang-orang awam yang mungkin memang kemungkinan bisa lupa, maka kemudian Imam Nawawi menganjurkan, okelah taklid kepada Imam Madzhab Maliki saja, niat 1 bulan penuh. Tetapi tetap niat setiap malam, awal Ramadan niat 2 kali. Pertama niat jami syahri, kemudian niat biasa, seterusnya niat biasa setiap malam. Dan nanti kalau ada lupa di kemudian hari, niat ikut mazhab Imam Maliki. Tapi syaratnya sekali lagi, puasanya tidak putus. Kalau puasa putus, maka tidak benar niat 1 bulan. Itu terkait dengan niat. Kemudian yang kedua, wasaniha tarku muftirin zakiran muhtaran ghairu jahilin ma'dhurin. Yang kedua adalah setelah niat lalu kemudian dia imsak, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya itu. Jadi setelah niat menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa ini adalah tubuh aini yusamma jawfan, masuknya sesuatu kepada rongga lubang dalam diri kita, mulai dari kedua mata, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, kubul tubuh. Jadi tidak ada sesuatu air yang masuk kepada rongga lubang tersebut. Sekarang mata. Dalam mata ini hilaf ulama. Ada yang berpendapat mata itu bukan jauh, mata itu bukan lubang tembus. Sehingga kemudian pakai obat tetes mata apabila mengikuti pendapat ini itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama lain lagi yang mengatakan bahwa lubang telinga itu bukan jauh, bukan lubang tembus. Sehingga kemudian apabila kita berpuasa menggunakan obat tetes telinga itu juga tidak batal menurut pendapat ulama ini. Tetapi dua pendapat ulama yang berbeda ini bersilangan. Ulama yang mengatakan bahwa mata bukan jauh, ini berpendapat telinga adalah jauh. Sementara ulama yang mengatakan bahwa telinga itu jauh, dia juga mengatakan bahwa mata itu jauh. Ini bersilang, pendapatnya silang pendapat. Sehingga kemudian boleh kita ikut keduanya, tetapi tidak boleh bersama.
Contohnya begini, sekarang hari ini kita puasa, mau ikut keduanya, ini tidak boleh, harus ikut salah satunya. Harus ikut salah satu. Kalau mau ikhtiar, ikut keduanya, tapi dalam versi bahwa mata itu jauh, telinga itu jauh, sehingga tidak boleh pakai obat tetes mata dan juga tidak boleh pakai obat tetes telinga. Itu yang baik, yang hati-hati. Nah, kalau ikut pendapat yang ringan, itu boleh mengikuti keduanya, tetapi harus salah satunya ketika dalam salah satu puasa. Contoh, hari ini puasa, kita kalau sakit telinga, ikut kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa telinga bukanlah jauh, sehingga boleh kita pakai obat tetes telinga. Nah, ketika kita mengikut ulama itu, pendapat itu, tidak boleh kita kemudian ikut pendapat yang mengatakan bahwa mata itu bukan jauh. Ketika kita memperbolehkan obat tetes telinga, otomatis itu tidak boleh ikut pendapat bahwa obat tetes mata juga boleh. Jadi bersilakan, pendapatnya itu harus diikuti salah satunya. Kalau mau ikhtiar itu tidak mengikuti keduanya dalam artian mata dan telinga itu bagian daripada jauh. Buktinya apa? Dikatakan oleh para ulama, buktinya bahwa mata itu bukan jauh, termasuk jauh. Ketika kita pakai obat tetes mata itu kerasa. Biasanya di sini kerasa, keterowongan kerasa. Itu buktinya. Lalu kemudian dalam hal ini jauh itu bagaimana? Masuknya sesuatu dari luar ke dalam. Kalau sesuatu itu masih di luar, maka tidak akan membatalkan puasa. Contoh, kita memasukkan sesuatu ke telinga kita. Nah itu apabila tidak sampai ke area dalam, maka tidak masalah. Kalau sampai ke dalam, maka membatalkan puasa. Kemudian mana batasan luar dalamnya dalam masalah telinga? Batasan luar dalamnya dalam telinga, yaitu ketika kita melihat itu tidak tampak. Area yang tidak tampak dilihat dari luar, itu berarti area dalam. Maka kalau kemudian waktu siang puasa kita ikut kepada pendapat ulama bahwa telinga adalah jauh, tidak diperkenakan untuk pakai ketambal. Biasakan sampai ke dalam gitu. Apa boleh budun aja terus sampai ke dalam itu batal. Kalau kita itu pendapat ulama bahwa telinga itu bagian daripada. Kemudian hidung ini secara ittifaq itu adalah jauh, lubang tembus, sehingga kemudian tidak boleh kita memasukkan sesuatu kepada hidung sampai area dalam. Bagaimana, di mana batasan dalam dan luarnya hidung? Hidung itu dianggap dalam ketika masuk ke area khaysyum. Khaysyum itu pangkal hidung. Kalau dalam teori bacaan itu gunnah. Jadi kita sampai kepada area bacaan gunnah, pangkal hidung. Apabila memasukkan sesuatu sampai ke itu, maka puasa kita batal. Jadi kalau namanya manusia dengan pakai jari-jari itu tidak masalah. Tapi kalau kayak kemarin itu pakai swab itu batal itu. Swab itu sampai tekor kayak mana itu batal kalau itu. Itu area itu. Kemudian mulut ini sama. Mulut ini secara ilmu ulama bahwa mulut adalah jauh, sehingga memasukkan sesuatu kepada mulut itu batal. Tetapi batal itu apabila sampai kepada batasan dalam. Apabila tidak sampai kepada batasan dalam, tidak dibatalkan. Mana batasan dalam itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sampai ke makhrajnya hamzah dan hamzah. Ada yang mengatakan kha, ada yang mengatakan ha. Intinya aksol halki. Jadi tenggorokan. Berarti area mulut, meskipun mulut paling dalam,
ini masih bukan jauh area mulut. Pokok tidak lebih dari itu, tidak sampai ke tenggorokan. Makanya dalam masalah-masalah misalkan wanita masak lalu kemudian perlu tahu rasa masakannya, itu boleh dicicipi pakai lidah, tetapi jangan ditelan. Dicicipi pakai lidah lalu kemudian diludahkan, itu boleh. Kenapa? Karena memang masih belum masuk ke area dalam, boleh. Kemudian terkait dengan nakhomah, kerak itu apa? Kalau orang biasanya riak ya, yang dari dada itu boleh dikeluarkan. Itu boleh dikeluarkan. Kan kalau pakai konsep koi muntah dengan sengaja itu kan batal, tidak boleh. Tapi dalam masalah nakhomah itu dikecualikan. Meskipun itu dari dalam kita keluarkan, itu tidak masalah, tidak membatalkan. Namun dari dalam dikeluarkan sampai mulut, ditelan, batal. Nelannya yang batal. Dikeluarkan itu tidak masalah. Kemudian bulgom ini yang dari sini. Jadi ada nakhomah, riak yang dari dada. Kalau orang sakit batuk itu biasanya kena. Ada riak dari dada, ada yang dari sini bulgom. Kayak orang pilek itu. Nah, itu juga boleh dikeluarkan melalui mulut, boleh, tapi jangan ditelan. Ditelan tidak boleh, membatalkan. Tapi dari sini dikeluarkan boleh, tidak masalah. Kemudian ludah itu kalau dikeluarkan boleh, jelas boleh, karena ada di area luar. Ludah itu boleh ditelan, tetapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, tidak ada campuran selain ludah. Kalau ada sesuatu yang lain campuran, membatalkan. Contohnya misalkan ada sisa-sisa makanan, buter di sini, batal. Ada mungkin ada air habis kumur-kumur, ada air jadi ludah campur air, ditelan, batal. Intinya ludah murni itu tidak membatalkan, ditelan secara sengaja. Syarat yang kedua, ludah itu tidak keluar dari area mulut. Artinya kalau sudah keluar dari area mulut, misalkan akili sudah dari bibir, belum ditelan, batal. Kalau sudah keluar dari area mulut. Kalau masih ada di dalam, ditelan, ludah itu tidak masalah, tidak membatalkan. Apalagi ketelan, ditelan secara sengaja tidak membatalkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah ludahnya sendiri, beri ludah dan tetangga, bukan ludah orang lain. Ludah dan tetangga kita boleh membatalkan. Kemudian berikutnya adalah kubul dubur. Kubul dubur itu termasuk jauh, jelas termasuk jauh. Sehingga kemudian memasukkan segala sesuatu dari kubul dubur itu dapat membatalkan ketika masuk kepada area dalam. Dalam dan luarnya kubul dubur itu diketahui dengan posisi jongkok. Ketika kita jongkok, yang kelihatan pada posisi jongkok itu area luar, tidak masalah. Tapi yang tidak kelihatan ketika kita posisi jongkok, berarti itu area dalam.
Makanya kalau dalam dalam cebok, akela itu hati-hati kelanya jangan pakai jari begini, jadi gini aja, jangan sampai kemudian membersihkan masuk jari, batal puasanya. Jadi di luar saja diginikan. Kemudian zakiron, memasukkan segala sesuatu kepada jauh itu zakiron, dia ingat. Berarti kalau dia tidak ingat maka tidak masalah. Contohnya misalkan makan, tidak ingat, bukan tidak ingat bahwa dia makan, tidak ingat bahwa dia puasa, tidak ingat bahwa dia puasa, lupa dia puasa, akhirnya makan. Itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau banyak, misalkan habis sepele, habis tak lupa sampai sepiring habis, mau perlu bener-bener mari kita habis. Dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Tapi dalam mazhab Maliki kalau banyak itu batal. Kalau di kita tidak, dalam hal ini enak mazhab Syafi'i dalam hal ini. Yang penting memang lupa betul beri pemerintah. Lagi pemerintah awal puasa pemerintah. Salah tidak ingat, tidak lupa betul. Cuma masalahnya begini, masalahnya itu ketika kita itu ingat, kita makan lupa kita makan, tengah-tengah makan ingat, itu yang mungkin jadi masalah nanti. Ingat, kok awas, takut kan, ya pak. Nah, itu membatalkan. Jadi kalau sudah ingat makanan yang ada di tangan, taruh ke piring lagi, jangan kemudian terus lagi. Terkadang si ngambil air, apa sama air ini batal itu. Jadi ketika sudah ingat begitu, makanan yang ada di tangan taruh lagi, makanan yang ada di mulut dikeluarkan, makanan yang ada di rongga jauh, rongga leher, rongga kerongkongan ditelan. Jadi yang ada di rongga kerongkongan ditelan, makanan yang ada di mulut dikeluarkan. Jangan kemudian yang di mulut ditelan batal, atau yang di kerongkongan dikeluarkan juga batal. Yang ada di kerongkongan ditelan, yang di mulut dikeluarkan. Kumur mas. Mungkin ingat kalau kemudian masih ditelan yang di mulut karena tangkungnya, karena iman mereka sudah dikunyah, itu yang membuat batal. Ya intinya ketika sengaja, tidak dilakukan secara sengaja, secara ingat, sehingga kemudian dalam puasa ini konsepnya itu hal-hal yang memang dilakukan secara sengaja. Apabila tidak sengaja maka tidak dibatalkan. Namun ada hal-hal yang itu meskipun sengaja, tidak sengaja itu membatalkan. Biasanya hal itu adalah berawal dari kecemburuan. Contohnya masalah kumur-kumur. Kumur-kumur itu awalnya sunnah ketika mau wudu. Tetapi ketika kita saat berpuasa, maka kumur-kumur itu disyaratkan tidak boleh mughalawah, tidak boleh banter. Kumur-kumurnya tidak boleh keras. Nah, kok dia melakukan secara keras? Ini dianggap tafrid, ini dianggap sembrono, ini dianggap lalai. Maka ketika ternyata dilakukan secara keras, tidak sengaja air masuk, itu membatalkan. Meskipun tidak sengaja, karena ketidaksengajaan itu muncul dikarenakan dia lalai.
Contoh lain misalkan mandi. Mandi ini juga berpotensi batal ya kalau kemasukan air. Kecuali mandi matlub. Mandi matlub ini mandi junub, mandi apa? Mandi besar. Kalau mandi besar, asalkan hati-hati, kok dia kemasukan air tanpa sengaja, tidak batal. Baik mandi besar ini hukumnya wajib ataupun sunnah. Misalkan hari Jumat, mandi besar karena dibutuh di Jumat, sunnah kan? Ini ada yang kemasukan air, asalkan mandinya hati-hati tidak masalah. Tapi kalau mandi tabarruk, mandi tanafut, mandi biasanya kita mandi biasanya itu mandi untuk membersihkan diri agar ini tidak bau. Itu kalau kemasukan air batal, meskipun tidak sengaja. Kenapa? Karena dianggap itu tidak hati-hati. Seharusnya orang puasa itu tidak mandi kecuali mandi makruh, kecuali mandi junub, kecuali mandi besar, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah. Ini yang perlu hati-hati. Muhtaron dia tidak dipaksa. Kalau dipaksa maka tidak masalah. Contohnya orang yang muntah yang membatalkan itu ketika dia sengaja mau memuntahkan diri, batal. Kalau dia tidak sengaja, contohnya misalkan mabuk kendaraan, dia mudik pada saat masih berpuasa, kok kemudian di perjalanan dia mabuk, muntah, tidak batal, tidak masalah. Kenapa? Karena langsung ada sabda Nabi, man dara'ahul qai'u ay waladahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'u wa man istaqa'a falyaqdi. Barang orang siapa yang muntah dikarenakan tidak sengaja, memang mabuk muntah, wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'u, maka dia tidak wajib qada'. Wa man istaqa'a falyaqdi. Apabila orang yang sengaja membuat sesuatu yang agar dia muntah, falyaqdi, maka harus puasanya qada', berarti tidak sah, berarti batal. Kemudian saran yang terakhir adalah ghairu jahil ma'dzur. Dia memaksukan sesuatu itu bukan karena jahil ma'dzur. Jahil itu tidak tahu. Tapi tidak tahunya ada dua. Ada tidak tahu ma'dzur, ada tidak tahu itu ditoleransi oleh syariat, ada yang tidak. Jahil ma'dzur itu adalah dia hidup di suatu tempat yang mana dia itu tidak bisa mengakses informasi dakwah. Contohnya misalkan dia hidup di tempat yang terpencil, dia betul-betul tidak bisa mengakses dakwah. Tidak ada ustaz itu yang mengajarkan, maka ketidaktahuannya itu membuat tidak batal. Tapi kalau dia hidup di sini, di lingkungan tengah-tengah masyarakat seperti kita ini, ngatakan, kok tak tahu mencipta rokok ini betul. Saya tidak tahu bahwa merokok itu membatalkan puasa, tidak bisa diterima. Jadi waktu rokok pas kita tak tahu dia betul. Dan kok tak betul, dia mulai meninggalkan minum. Itu ketidaktahuan yang seperti itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia hidup di tempat yang akses dakwah sampai kepada dia. Salah tak ngaji. Jadi ada ketidaktahuan itu yang mendapatkan toleransi oleh agama, ada yang tidak. Jadi demikian rukun-rukun puasa. Secara disimpulkan bahwa dua, pertama kita itu niat, yang kedua tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
Mungkin kalau masih ada waktu, kalau mau diskusi, mau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu puasa 6 hari setelah Ramadan itu 6 hari. Awal. Ya. Yang saya tanyakan yang pertama, apakah harus peristiwa hari kedua sudah berpuasa? Yang kedua, apakah harus berurutkan 6 hari itu atau boleh kita selama bulan Awal. Terima kasih. Jadi terkait dengan puasa Syawal, itu terkait sabda Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal maka nama sholat darroh. Barang siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan, lalu kemudian setelah itu pada bulan Syawal dia puasa 6 hari, maka nilai puasa yang dilakukan itu seperti puasa setahun penuh. Kemudian praktek puasa Syawal 6 hari itu bagaimana? Praktek puasa 6 Syawal itu biasanya itu setelah Ramadan langsung, setelah hari raya langsung. Jadi karena sumaat berahu, lalu kemudian dalam bahasa modern anurok buntein, menurut buri anurok buntein, setelah itu berpuasa. Jadi dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang afdol. Tetapi kemudian kata para ulama, sumaat berahu ini bukan wajib, bukan suatu keharusan, sehingga boleh meskipun tidak langsung itu boleh. Contoh misalkan kita masih mudik pulang ke keluarga, ke orang tua, kok puasa nggak enak, silaturahmi puasa itu nggak enak, nggak nyaman. Ya apa? Boleh meskipun tidak langsung. Setelah tanggal 7, setelah tanggal 8 itu boleh. Kemudian bagaimana kalau misalkan tidak mualah, tidak berurutan juga boleh. Yang penting 6 hari. 6 hari meskipun tidak langsung setelah Ramadan, setelah hari raya, dan tidak boleh 6 hari itu putus-putus. Itu boleh, yang penting 6 hari. Boleh. Artinya boleh tetap mendapatkan fadilah fakaan nama sholat darroh, seperti dia puasa setahun penuh. Yang tidak mendapatkan fadilah itu ini masalah ini. Masalah orang yang punya hutang puasa. Orang yang punya hutang puasa itu kan boleh mengkodok puasanya di bulan Syawal. Bukan boleh, kalau terkadang harus, terkadang sunnah. Ada yang mengkodok di bulan Syawal, lalu kemudian dia yang kodok puasanya misalkan hutangnya 6 hari, kodok 6 hari. Itu ada yang mengatakan ulama bahwa itu mendapatkan pahalanya puasa bulan Syawal juga. Tetapi mendapatkan pahala puasa bulan Syawal itu hanya mendapatkan aslu sunnah, pokok pahalanya saja, tidak mendapatkan fadilah fakaan nama sholat darroh, tidak mendapatkan pahala fadilah dia puasa seperti setahun penuh. Tapi pahala sunnahnya dapat, pokoknya dapat, pahala sunnahnya dapat, tetapi tidak mendapatkan fadilah fakaan nama sholat darroh. Mungkin itu terkait dengan puasa 6 Syawal. Ampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan niat yang dikatakan untuk puasa Ramadan min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, apakah itu juga berlaku untuk puasa sunnah? Karena saya pernah dengar, tapi saya juga belum pernah ngecek secara langsung, bahwa dalam puasa sunnah ada toleransi niat yang bisa diakhirkan sampai setelah tulu'il fajri. Tunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi terkait niat pada malam hari, kita jelaskan tadi bahwa niat itu harus dilakukan pada malam hari. Karena sabda Nabi, "Malam yubayyin siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Ternyata hadis ini kan umum. Barang siapa berpuasa, puasanya tidak dimulai pada malam hari, maka puasanya tidak sah. Ini umum. Baik puasa fardu, puasa wajib, puasa wajib atau puasa sunnah. Cuma umuman ini ditaksis oleh hadis yang lain. Dalam hadis yang lain itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah, wadakhala alayya yawman. Nabi itu ke rumah pada suatu hari. Lalu Nabi bertanya, "Hal indakum syai'un?" Apakah kamu ada punya makanan? Tidak terjawablah, tidak punya ya Rasul. Fa inni idzan asumu, kalau begitu saya berpuasa. Itu sudah pagi. Kemudian di kesempatan yang lain, wadakhala alayya yawman akhar, faqala a'indakum syai'un. Pada hari yang lain Rasulullah datang lagi, "Kamu ada punya makanan?" Qultu na'am, ada ya Rasul. Faidan uftiru, kalau begitu saya tidak berpuasa. Nah, ini adalah puasa sunnah. Jadi Rasulullah pernah kemudian tanya kepada Siti Aisyah, "Kamu punya makanan?" Tidak ada ya Rasul. "Oh, kalau begitu saya berpuasa hari ini." Padahal sudah pagi sudah. Akhirnya kalau benar-benar semua niat berpuasa. Dan berdasarkan hadis ini mentaksis hadis yang tadi. Berarti kalau puasa sunnah itu boleh niatnya siang hari, setelah subuh itu boleh. Tapi dengan dua syarat. Pertama, sebelum istiwa, sebelum duduk, sebelum duhur. Yang kedua, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, contohnya mari makan, mari rokokan, habis subuh sudah rokokan, nanti sekarang hari Senin jam 7. Saya kalau begitu saya jangan puasa kalau begitu. Padahal tadi mari sholat di masjid kok rokokan, ada tergelam tidak boleh seperti itu. Intinya belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Gitu. Jadi hal itu cukup. Wa mahalluha fil qalbi. Niat itu sebenarnya dalam hati. Talaffuz itu hukumnya sunnah. Nawaitu sholawat itu sunnah. Andaikan begini, andaikan ada orang yang membaca nawaitu sholawat ini, tapi dalam hatinya tidak mengikuti saya mau besok mau berpuasa Ramadan. Tidak begitu dalam hatinya, tidak sah niatnya. Berarti tidak niat dia. Niat itu dalam hati. Makanya seperti dengan contoh yang tadi itulah niat. Itu sebetulnya niat seperti itu. Ada talaffuz nawaitu sholawat itu hukumnya sunnah. Makanya nantinya di situ untuk orang Indonesia tidak masalah Ramadana itu tidak mempengaruhi sahnya niat untuk orang Indonesia, karena dalam hati dia saya besoknya melakukan puasa. Contohnya mau sahur, saya mau sahur, makan sahur untuk karena besok mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu sah, cukup seperti itu cukup. Hanya sunnah memang melakukan niat. Nawaitu sholawat anadai pada syahr Ramadan ini di sana tidak. Itu sunnah, menambah pahala. Yang wajib yang di dalam